Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kita mulai belajar untuk optimasi sebuah produk ya guys ya. Jadi kemarin itu terakhir kita akan membahas bagaimana caranya optimasi produk menjadi sebuah winning campaign atau produk kita itu laku keras ya, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas ke sana, sebelum kita melangkah lebih jauh, kemarin materi-materi yang admin berikan kepada kalian itu kan slow aja, jadi jangan terburu-buru, nikmati prosesnya aja ya kak ya. Nah nanti next kita akan buat zoom in dari materi-materi yang kita kasih ya. Jadi untuk saat ini hanya video dulu, karena memang mohon maaf kemarin itu kita belum kasih materinya, sebab admin masih ada hal-hal yang dikerjakan, yang harus dikerjakan ya. Jadi yang pertama yaitu bagaimana sih cara optimasi produk menjadi sebuah winning campaign, atau produk kita itu menjadi laku keras, atau produk kita itu bisa dilihat orang ya. Syaratnya adalah mindsetnya dulu ditata guys teman-teman ya. Mindsetnya dulu ditata, jangan langsung teknis. Kalau teknis mungkin semua orang bisa, semua orang saya yakin pasti bisa, tapi yang terpenting adalah mindset. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun kalian sepintar apapun mengerti sebuah keyword, mengerti sebuah optimasi, atau mengerti sebuah SEO sekalipun, tetapi kalau kalian nggak ada mindset, pasti di tengah jalan pasti akan mandek. Itu yang terjadi kepada admin ya. Jadi itu yang terjadi kepada kita semuanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu, gimana sih caranya bisa produk kita itu terjual banyak? Gimana sih seperti seller A? Gimana sih seperti seller B? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sebenarnya kita nggak tahu jawabannya. Nah, tapi insya Allah yang admin berikan ini adalah yang terbaik buat kalian. Apa langkah pertama ya kan? Apa sih langkah pertama yang akan kita berikan? Yaitu mindset. Mulai hari ini, setelah kalian menonton video ini ya kan, yang admin berikan, rubah mindset kalian semua. Duduk dengan tenang, terus kemudian buat keadaan kalian nyaman, buat keadaan kalian itu fokuskan diri. Apa sih tujuan kita ya. Lalu berpikirlah, kenapa saya harus melakukan ini. Berpikir juga, kenapa saya harus berjualan online, kenapa saya harus berbisnis, kenapa saya harus berusaha, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gak apa-apa, kalian ulik sendiri. Terus kemudian kalian juga mungkin bertanya, apa sih tujuan saya, apa sih, kenapa sih saya bisnis online, kenapa sih saya menjualkan online, kenapa sih saya bergelut di bidang ini. Silakan, pertanyaan-pertanyaan apapun yang kalian lontarkan, kalian jawab sendiri, dan semua itu pasti ada jawabnya guys. Dengan kejujuran hati kalian florkan ke diri kalian sendiri. Nah, terus kemudian direnungkan, sebab landasan inilah yang menentukan hasil kedepannya. Berawal dari duduk dengan tenang, terus kemudian rubah mindset kalian. Kita akan masuki materi yaitu mindset. Penting, sekali lagi penting. Kami atau supplier atau kami admin tidak menyarankan untuk selalu jualan, enggak. Karena mindset itu perlu. Berulang kali mindset itu perlu. Apa sih mindset itu? Nah, mindset itu adalah sebuah cara berpikir, cara pandang kita mengenai segala sesuatu yang ada di depan kita. Itu yang penting. Nah, poinnya adalah jadilah PAUD guys. Nah, apa sih PAUD itu? P yang pertama adalah pasrah. Nah, kita harus berpasrah dulu. Berarti kalau saya memilih jualan online, kalau saya memilih ini, berarti saya harus pasrah ya. Terus kemudian ketika kita sudah pasrah, A yang berikutnya adalah action. Kenapa sih mereka kok bisa gampang dapetin orderan yang banyak banget? Nah, gitu.
Jadi mereka action guys, mereka pasrah dulu, kemudian action. Nah action inilah yang jadi titik awal kita untuk bisa kedepannya itu memberikan lebih. Itu action guys. Yang penting jangan keluarin modal dulu. Nah itulah, kalau kalian udah keluarin modal, kita nggak menyarankan, kecuali kalian ada budget lebih untuk itu. Oke, jadi action. Terus kemudian yang berikutnya adalah usaha. Ketika pasrah, kita sudah pasrahkan semua total, kemudian kita sudah action, sudah memulai, terus kemudian kita baru berusaha. Apa usahanya? Itu tadi, kita mencari sebuah produk. Ketika sudah dapat produk, kemudian kita optimasi. Kemudian yaitu D adalah doa. Nah, siapa yang bagi kalian atau teman-teman di sini teknis saja tapi nggak doa? Nah itu timpang guys. Jadi usahakan, bukan admin ini suci ya, enggak guys. Tapi ini adalah pengalaman dari admin, yaitu doa itu penting. Jadi pasrah, action, usaha, doa, PAUD. Jadi kita kembali ke anak kecil ya, bersekolah di PAUD, yaitu pasrah, action, usaha, doa. Insya Allah kita ditata, ya kan? Kita menjadi anak kecil, kita selalu ditata orang tua kita. Nah itulah gunanya. Tapi kalau kita sudah PAUD, pasrah, action, usaha, doa, siapa yang menolong kita? Allah. Nah itulah Tuhan kita semua, ya kan? Jadi di sanalah poin pentingnya itu ya guys ya. Next, kita akan memasuki materi bagaimana caranya kita mengoptimasi sebuah produk, guys ya.